Frida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas kebalikan dari persamaan linear satu variabel. Kebalikannya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan nih? Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita bahas di slide. Pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi, kalau dikatakan pertidaksamaan, berarti dia tidak sama dengan. Nah, kalau dia persamaan, sama dengan kan? Nah, berarti kalau pertidaksamaan, kebalikannya tidak sama dengan. Dalam arti tidak sama dengan ini, boleh lebih besar, boleh lebih kecil, boleh lebih besar sama dengan, boleh lebih kecil sama dengan. Nah, seperti itu. Dan variabelnya hanya berpangkat 1. Sama seperti persamaan ya, hanya saja bedanya hubungannya itu tidak sama dengan. Contoh. A. X tambah 8 lebih kecil dari 15. B. 3Y kurang 5 lebih besar dari 10. C. 6P kurang 8 lebih kecil atau sama dengan 4P tambah 2. D. A per 5 tambah 9 lebih besar atau sama dengan 12. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Dan ingat cara membacanya ya. Yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Jadi bacaan yang tidak sama dengan tadi seperti ini bentuknya. Untuk penyetaraan dan penyelesaian PTLSV, ekuivalen dan bernilai sama jika kedua ruas ditambah dan dikurangi dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi sama seperti persamaan ya. Jadi ada 2 poin yang harus kamu ingat untuk penyetaraan dan penyelesaian PTLSV. Contoh soal. Yang pertama, 3X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 9 ya. Jadi sama seperti persamaan cara pengerjaannya ya. Jadi 3X tambah 3 lebih besar sama dengan 9. Jadi kedua ruas dikurangi 3. Nah, itu dulu langkah pertama. Jadi ruas kanan kurang 3, ruas kiri kurang 3. Nah, kita sederhanakan. 3X tambah 3 kurang 3, jadi tinggal 3X ya, 3 kurang 3, 0. Kemudian lebih besar, sama dengan 9 kurang 3, 6. Ya. Kemudian kedua ruas dibagi, ya, kedua ruas dibagi berapa? 3, ya. Karena di sini 3X, berarti dibagi 3, 6-nya juga bagi 3, ya. Nah, hasilnya berapa? 3X bagi 3, X. Lebih besar sama dengan 6 bagi 3, 2, ya. Jadi, hasilnya X lebih besar sama dengan 2. Kalau disuruh menuliskan himpunan penyelesaian, HP gitu ya, himpunan penyelesaian, nah berarti lebih besar dari 2. Lebih besar sama dengan 2, berarti 2-nya ikut. Nah, ini kurung kurawal ya, buka kurung kurawal, jadi 2, terus selanjutnya 3, selanjutnya 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya titik 3 ya, karena tidak ada batasan nilai. Kecuali misalnya
bilangan asli dari 1 sampai 10 gitu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 kan? Karena ada batasan. Nah, sekarang ini tidak ada batasan. Jadi dibuat dan seterusnya. Jadi tanda titik 3. 3 ya, jangan lebih. Itu artinya seterusnya ya. Kemudian kalau disuruh dalam garis bilangan ya, kalau disuruh dalam garis bilangan. Nah, berarti kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 lah ya. Nah, oke, kemudian X-nya lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan ya, berarti dari 2-nya. 2, 3-nya ikut, 4-nya ikut, 5-nya ikut, 6, 7, dan seterusnya. Jadi tanda panah ini artinya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau disuruh garis bilangannya ya seperti ini. Ya, jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu, bisa ya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, bisa kan? Seperti persamaan juga, ini cara yang pertama. Cara keduanya langsung 3x tambah 3 lebih besar dari 9. Nah, 3x tidak ada pasangan, jadi 3x lebih besar dari 9. Kemudian di positif 3 ya, pindah ke ruas sebelah kanan, jadi negatif ya. Jadi 3x lebih besar dari 9 kurang 3, 6. Kemudian untuk mendapatkan x berarti 6 dibagi 3. Ya, jadi X-nya lebih besar sama dengan 2. Ya, jadi untuk mencari X-nya sama seperti persamaan. Cuman di sini tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau di persamaan ya sama dengan gitu. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya tetap sama, garis bilangannya tetap sama. Hanya saja ini cara untuk mencari nilai X-nya. Batasan X-nya itu sampai berapa gitu ya. Nah, udah tahu ya bedanya. Dan untuk soal selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua, ya. Oke, soal nomor 2. 3 kurang X lebih besar dari X tambah 11, ya. Jadi ini langsung yang variabel sebelah kiri, yuk. Jadi min X, terus X-nya ini pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi min X, ya, karena dia positif. Lebih besar dari 11-nya tetap di sebelah kanan, kemudian 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan ya, jadi negatif 3. Nah, min X kurang X, min 2X. Lebih besar dari 11 kurang 3, 8 ya. Jadi, min X ya, kan min X ya. Jadi, lebih besar dari 8 bagi 2. Ya, jadi min X lebih besar dari 4. Nah, sekarang ini min X. Nah, untuk mencari batasan X-nya berarti negatifnya pindah. Karena negatif pindah berarti berubah tanda. Jadi X lebih kecil dari min 4 gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi negatif yang sebelah kiri akan pindah ke sebelah kanan dengan syarat ininya juga harus dibalik ya. Jadi dibalik menjadi lebih kecil. Ya, jadi kebalikannya. Nah, negatifnya udah pindah ke sebelah kanan. Jadi X lebih kecil dari min 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya, kalau himpunan penyelesaiannya lebih kecil dari min 4. Lebih kecil dari min 4 berapa? Min 5, min 6, min 7, dan seterusnya ya. Oke, nah seperti itu. Kalau disuruh gambar garis bilangan, ya, gambar garis bilangan, ya, kita mulai dari min 4, karena di sini batasannya min 4, ya. Jadi, min 4, berarti ke kiri ya, kita buat dari min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 ya. Nah, jadi
kita mulai dari X lebih kecil dari min 4. Nah, berarti min 4-nya nggak ikut. Nah, berarti dia bulatan kosong ya. Kalau dia ikut berarti bulatan penuh. Gitu ya, karena ini min 4-nya nggak ikut, tetapi X-nya harus dari lebih kecil dari min 4 ya. Jadi kita buat dari sini, tetapi dia bulatan kosong ya, bukan bulatan penuh. Ya, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, artinya min 5-nya ikut, makanya ini bulatan penuh. Ya, kalau dia nggak ikut, dia bulatan kosong ya, bedain. Oke, sampai situ ya. Jadi ini dengan cara kedua. Kalau kamu bisanya cara pertama, it's okay. Ya, kalau cara kedua juga nggak apa-apa. Oke, next ya. Soal ketiga. Sepertiga 5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 8 ya. Nah, di sini ini ada pecahan. Jadi, sama seperti persamaan. Kedua ruas kalikan dengan penyebutnya. Kalikan dengan 3 berarti ya, karena di sini sepertiga. Nah, berarti 3. Jadi, sepertiga kali 5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 8. Jadi, kedua ruas dikali 3 ya, kali 3, kali 3. Nah, setelah itu kita olah. Sepertiga kali 3 ya, 1 kan? Jadi, sisanya 5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 8 kali 3 ya, jadi 24. Nah, 5x lebih kecil sama dengan, nah 3-nya pindah, berarti 24 kurang 3. Jadi 5x lebih kecil sama dengan 24 kurang 3, 21 ya. Jadi x lebih kecil sama dengan 21 bagi 5. Nah, berarti X-nya lebih kecil sama dengan 4, 1/5 ya, pecahan campuran. Nah, sekarang kalau menuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 4/5. Berarti kita buat batasannya 4/5-nya ikut, terus 3 1/5 gitu ya, terus 2/1/5 sampai seterusnya. Ya, tergantung pilihan berganda. Kalau misalnya pilihan berganda, kamu boleh pilih gitu ya. Nah, tapi untuk menulisnya seperti ini. Jadi kita buat beda-beda satu-satuan supaya di garis bilangannya lebih dimudahkan ya. Nah, jadi garis bilangannya lebih kecil atau sama dengan 4/5 ya. Jadi lebih kecil dari 4/1/5. Kemudian ini 3/1/5. Kemudian ini 2/1/5. Kemudian 1/1/5. Jadi enak ya. Maksudnya untuk satu-satuan seperti ini. Kalaupun kamu mau buat 4, 3, 2, 1 bisa aja sih. Ya. Jadi batasannya adalah 4/5. Lebih kecil sama dengan kan? Sama dengan, berarti dia bulatan penuh. Nah, jadi ini. Nih, garis bilangannya. Ya, seperti itu. Sebenarnya untuk penggambaran garis bilangan seperti ini. Tetapi untuk misalnya daerah, ya daerahnya, kamu tambahkan lagi seperti yang sebelumnya. Nih, ke kiri. Jadi daerahnya itu ke kiri ya. Gitu, ini daerah penyelesaiannya. Oke, kalau disuruh daerah, kalau garis ya hanya seperti yang bulatan penuh ini, ya. Next, nomor 4, 2x kurang 5/3 lebih kecil x kurang 1/2. Nah, ini sama seperti yang pecahan juga, gitu ya. Nah, jadi kedua ruas dikali dengan KPK-nya ya. Jadi KPK dari kedua pecahan, kedua ruas ya. Kedua ruas dikali 6 karena KPK 3 dan 2 adalah 6 ya. Yuk kita olah.
2x kurang 5 per 3 lebih kecil x kurang 1 per 2. Jadi kita kali 6. Ya, kali 6. Terus ruas kanannya juga kali 6. Nah, yuk kita olah lagi. 3 dengan 6 sama-sama bagi 3, hasilnya 2. Di sini 1 ya. 2 dengan 6 bagi 2, ini 1, ini hasilnya 2. Ya, jadi 2x kurang 5 kali 2 lebih kecil x kurang 1 kali 2. Nah, ini bentuk aljabar, capit kepiting. 2x kali x, 4x. Min 5 kali 2, min 10. Lebih kecil x kali 2. Ya, capit lagi x kali 2, 2x. Min 1 kali 2, min 2. Nah, setelah itu satukan yang sejenis. 4x sejenisnya 2x, pindah ke ruas kiri, berarti jadi negatif, negatif 2x lebih kecil, min 2, tetap ya ruas kanan, 10-nya pindah, jadi positif 10. Nah, kemudian 4x kurang 2x sama dengan 2x, lebih kecil, min 2 tambah 10. 8. Jadi, X, ya kita buat ke sini aja. X lebih kecil dari 8 per 2. Jadi, X lebih kecil dari 4 ya. Jadi, X-nya lebih kecil dari 4. Kalau disuruh himpunan penyelesaian yang lebih kecil dari 4, berarti berapa? 3, 2, 1, 0, blank, blank, blank gitu ya. Nah, untuk garis bilangan, garis bilangan berarti lebih kecil dari 4 ya. 4, 3, 2, 1, 0. Negatif 1 ya. Jadi semuanya ikut kecuali ada batasan ya. Nah, kemudian X-nya lebih kecil dari 4, berarti 4-nya ikut apa enggak? Enggak ya, jadi dia bulatan kosong. Untuk 3-nya bulatan penuh, bulatan penuh. Ya, satunya juga bulatan penuh, 0-nya bulatan penuh, min 1-nya bulatan penuh. Untuk daerahnya boleh kamu tarik seperti ini. Ya, jadi dia ke kiri. Nih, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Ya. Oke, the last number ya. X kurang 1 per 4 tambah 2 kurang X per 3. Lebih kecil sama dengan 1 per 6. Ya, ini berarti kedua ruas tetap sama ya. Kedua ruas kalikan dengan KPK dari ketiga pecahan itu ya. Kedua ruas dikali berapa? 4, 3, 6. KPK-nya berapa? KPK-nya 12 ya. Jadi dikali 12. Yuk, kita kalikan, kita olah. X kurang 1 per 4 tambah 2 kurang X per 3 lebih kecil sama dengan 1 per 6 ya. Semua dikali 12. Jadi kali 12 kali 12 kali 12. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. 4 boleh sama dengan 12 kan? Ya, jadi sama-sama bagi 4 hasilnya 1, ini 3. Kemudian 3 dengan 12. Ini 1, ini 4. 6 dengan 12, ini 1, ini 2, ya. Nah, kemudian di atas berarti X kurang 1 kali 3. Ditambah 2 kurang X dikali berapa? 4. Lebih kecil sama dengan 1 dikali 2 ya, kali 2. Oke, yuk kita tinggal olah lagi capit kepiting.
X kali 3, 3X. Min 1 kali 3, min 3. Tambah 2 kali 4, 8. Min X kali 4, min 4X. Lebih kecil sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, sampai sini paham ya cara pengerjaannya? Nah, kemudian tinggal satukan yang sejenis. 3X kurang 4X ya. Jadi 3X kurang 4X. Kemudian min 3 tambah 8. Didekatkan yang sejenis. Lebih kecil sama dengan 2 ya. Nah, sudah itu 3X kurang 4X jadi min X. Min 3 tambah 8 positif 5. Lebih kecil sama dengan 2. Nah, sebelah kiri tetap min X. Lebih kecil sama dengan, nah 5-nya pindah ke ruas kanan, jadi 2 kurang 5. Ya. Nah, kita ke sini ya. Min X lebih kecil dari 2 kurang 5 berapa? Negatif 3. Nah, ini ruas kanan, ruas kiri sama-sama negatif. Nah, ini berarti jadi positif, ya kan? Tetapi tanda tetap berubah. Jadi, X lebih besar sama dengan 3. Gitu, paham ya? Nah, sesudah itu, himpunan penyelesaiannya adalah lebih besar dari 3. 3-nya ikut ya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nih, ya. Nah, sesudah itu tinggal kamu buat garis bilangan. Ya, garis bilangan. Berarti kita mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, sesudah itu 3-nya ikut, berarti bulatan penuh. Bulatan penuh. Nah, jadi ini garis bilangannya. Ya. Untuk daerahnya berarti dari 3. Nih, jadi ini daerahnya. Oke. Udah bisa ya? Ya. Thank you kelas sudah mendengarkan materi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Dan Miss harap semua contoh-contoh soal yang sudah kita bahas kamu bisa mengerti. Ya, jadi pertidaksamaan hanya tandanya yang berbeda dengan persamaan. Ya, jadi ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke? Dibelajarin lagi, dibahas lagi sehingga kamu lebih mengerti. Okay, see you next time.